Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananta Buana. Pada kesempatan ini bakal ada cerita menarik dari mahasiswa yang lagi melaksanakan program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi kita akan wawancarai beberapa dari mereka yang penempatannya kebetulan di Samarinda. Jadi tolong di subscribe dan jangan lupa di like dan komen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habsyi Khalifatul Jauzan, dipanggil Habsyi, asal Universitas ARS University Bandung. Oke, perkenalkan dirinya. Oke, halo, perkenalkan. Halo, perkenalkan, nama aku Anita Yatunupus, aku dari Malang dan dari Universitas Brawijaya. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekarang lagi di semester 3. Coba perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Hairul Saharsa Ambo dari Universitas Bakri, Jakarta Selatan. Coba perkenalkan dirinya. Kau kan terganggu sama itu. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Eliani, mahasiswa Universitas Airlangga jurusan Bahasa dan Sastra Inggris angkatan tahun 2019. Oke, Habsyi, tolong ceritakan program yang kamu ikutin ini. Program sekarang yang sedang aku ikuti itu namanya program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka. Ya, program ini tuh program dari Kemendikbud, juga merupakan angkatan pertama dari program ini, pertukaran mahasiswa Merdeka, Kampus Merdeka. Pertukaran mahasiswa ini itu adalah program yang dirancang oleh Kemendikbud, ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia dan diprogramkan untuk pertukaran mahasiswa dalam negeri itu sendiri. Program PMM itu sangat menarik untuk diikuti karena di sini kita mengenal banyak orang, kita mengenal teman-teman dari berbagai kampus, bahkan dari berbagai daerah. Apa motivasi awalnya mengikuti program pertukaran mahasiswa ini? Motivasinya yang pertama ingin jalan-jalan gratis, terus yang kedua menambah relasi juga, kan dengan begini saya bisa mengenal berbagai macam orang, berbagai kebudayaan juga gitu. Cari pengalaman, pengen jalan-jalan juga. Kalau motivasi awal itu kan memang cita-cita saya itu kan mau keliling Indonesia ya Kak. Jadi pertama ikut ini tuh karena memang mau keliling Indonesia. Jadi pilihan pertama saya itu kan ada pilihan pertama di Papua, pilihan kedua di Sumatera, terus pilihan ketiga di Kalimantan. Kenapa saya memilih yang menurut saya itu indah? Karena memang target saya itu tempat-tempat yang masih natural gitu lah Kak. Selain kalau tempat saya sendiri kan dari Surabaya gitu Kak, jadi sudah terbiasa dengan kehidupan di kota gitu Kak. Di sini saya tuh sangat menyukai akan budaya, terus juga menambah banyak sekali wawasan, terus juga mengenal banyak teman, terus juga nyari-nyari hal-hal baru seperti yang saya pakai saat ini, yaitu ciri khas dari Samarinda sendiri tuh. Ulang. Boleh nggak dipakai mata kuda gitu? Yang cuma bisa gini dong. Sudah berapa lama mengikuti program ini? Kalau mengikuti selama daring itu sudah sekitaran 4 bulanan. Kalau luringnya masih sekitar 2 bulanan ini sih di sini Kak. Untuk program ini saya ikuti 1 semester, yakni untuk semester ganjil saat ini, yakni semester 3. Di mana saya ikuti luring sekitar berapa bulan dan untuk daring sendiri sekitar 1 bulan. Kurang lebih 1 semester. 1 semester. Ujiannya 4 bulan luring, 4 bulan daring dan 2 bulan luring. Kenapa bisa sampai di Samarinda? Coba ceritakan prosesnya. Oke, jujur saya tidak sama sekali memilih Kalimantan, tetapi karena pemerintah yang memilihkan saya berada di Kalimantan, jadi ya disyukuri aja. Dan kenapa bisa sampai ke Samarinda? Kalau apa dan kenapa itu mungkin karena tadi ya Kak, dari program pertukaran mahasiswa itu. Oh ya, itu sudah ya? Oke.
Awalnya sih saya nggak memilih Kalimantan, saya memilih dari berbagai bulan. Namun dari pihak pemerintahnya sendiri yang menempatkan saya di Kalimantan. Dan apa kesan pertama saat mendengar Kalimantan dan Samarinda? Awalnya itu saya pikir Kalimantan itu pasti terkenal akan batubaranya, terus juga berbatasan dengan Malaysia. Tapi pas saat saya mendarat di bandara Kalimantan itu sendiri, saya mikir ini benar-benar kota atau hutan gitu. Daerah yang masih banyak hutan. Oke. Kalau untuk Samarinda saya rasa udah lebih maju ya, tapi kalau untuk Kalimantan, pertama tentang tambangnya, kedua tentang hutan. Kalau ke Samarinda itu masih pertama kali ini sih Kak. Jadi Samarinda tuh kan cukup familiar ya, saya dengar dari orang-orang tuh kayak di mana-mana saya pikir saya tuh pernah ke Samarinda dan menurut saya Samarinda ini adalah hal yang indah gitu loh. Orang tuh terlalu ketika mereka mengatakan saya pernah ke Samarinda tuh terlalu apa ya Kak, sangat bangga gitu pernah ke Samarinda, dan ternyata memang di sini tuh ada satu hal yang bikin saya jatuh cinta banget dengan Samarinda, yaitu kota tepian Mahakam. Itu sumpah serius banget sih, keren banget sih kalau kalian kesini harus nongki di tepian Mahakam. Kesan selama berada di sini? Tinggal kalau banyak uang sih mending menetap di sini. Untuk 1 bulan awal itu adalah masa saya beradaptasi, jadi lebih sulit menurut saya. Tapi setelah sebulan akhir ini sebelum pulang, saya merasa wah saya harus kembali ke sini lagi karena terdapat Mahakam yang memiliki daya tarik sendiri. Sangat menarik, terus juga budayanya juga sangat kental dan ya cukup ya memuaskan gitu. Apa ya Kak, kesan mendalam di sini tuh bisa ketemu banyak orang sih, dengan apa ya yang kita ketahui kan di Samarinda tuh kemajemukannya gitu, dari ada orang Bugis, orang Jawa, orang Madura. Nah dari sini tuh saya tuh melihat apa ya, kebersamaan orang-orang tuh bisa hidup berdampingan bersama-sama gitu, meskipun tidak ada apa ya Kak, tidak ada satu yang mereka pertahankan gitu loh Kak. Jadi mereka tuh bisa hidup berdampingan dengan budaya mereka masing-masing gitu. Apa hal yang paling lucu dan paling menyedihkan selama mengikuti program ini? Hal yang paling lucu, oh gini, waktu kita beli ini kan, waktu pertama kali datang tuh kan kita beli makan ya pastinya, beli makan, terus itu agak shock juga gitu loh dengan makanan di sini, terutama di bagian ini ayam. Itu kan ada ayam besar, ayam kecil, paha atas, paha bawah gitu. Apa nih gitu. Ternyata ayam besar, ayam kecil tuh yang kita lucu itu ayam besar tuh kita kiranya yang besar lah gitu kan, ternyata yang standar aja gitu loh. Jadi sampai ke asrama tuh kayak ketawa gitu, ya ampun ayamnya segini gitu. Itu hal yang paling lucu ya. Kalau hal yang menyedihkan? Hal yang menyedihkan apa ya Kak? Hal yang menyedihkan adalah ketika kita harus meninggalkan Samarinda dalam waktu dekat. Sedih sih Kak. Sejauh ini belum ada sih hal yang sedih di sini, karena menurut saya selama saya di sini harus senang, harus menyenangkan diri, tidak boleh sedih. Apa pesan dan tips untuk mahasiswa yang mau mengikuti program ini? Yang pertama pasti siapin mental, karena di sini tuh kita akan merantau, terus juga cuacanya juga beda, dan juga itu mungkin rentang tubuh kita juga berbeda juga. Jadi, dan kemudian juga kita harus siapin juga ya pasti. Harus ikut. Buat nambah pengalaman, nambah teman juga. Bonusnya ya jalan-jalan program. Seru. Untuk kalian mahasiswa join program ini karena program ini itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Gunakan masa muda kalian sebaik-baiknya, karena ketika masa itu sudah terlewat tidak akan pernah kembali. Ketika kamu memilih untuk mengikuti satu program, ikuti dengan serius, karena belum tentu program ini tuh ada lagi gitu di tahun-tahun berikutnya. Jadi selagi masih ada kesempatan, ikuti. Dan tipsnya mungkin bagi teman-teman di sini kuat-kuat mental sih, karena kita harus berurusan dengan rektorat, berurusan dengan kemahasiswaan gitu kan Kak. Jadi jangan berjuang setengah jalan gitu. Kalau kalian udah aku daftar ini, berarti harus diselesaikan itu sampai datang. Apapun hasilnya nanti, itu yang terbaik, karena yang paling nikmat adalah prosesnya, bukan cuma hasilnya. Oke, satu kata untuk program ini.
ada lagi ya tahun depan. Satu kalimat itu. Oh iya nggak apa, oke ulang. Oke, enggak apa-apa. Satu kata ya, satu kata, keren. Ini kenapa sih nggak pakai kan? Kalau depan. Rasanya nggak ngapa-ngapain bro, nggak. Tapi ekspresinya Sekejap. Itu bagus lah, ini bagus. Sekejap. Ini behind the scene-nya. Ya Allah, sekejap guys, sekejap. Coba. Biar beda kan. Aku tuh nggak boleh kayak gini, duduk gimana gitu loh, nggak nyaman nah itu. Udah nyaman ya? Ya udah terserah bagaimana. Ya udah agak pinggiran aja. Boleh ya? Oke. Kakak di sini aja taruhnya HP-nya. Nanti kamu kayak jomblo kalau di sini sendiri. Temenin aku jomblo gitu ya. terus aku temenin ngapain? Ya, bantu ketawa aja. Enggak. Ah kakak. Iya kalau dia entar dia temenin aku dia jadi diem kan tambah itu nggak sih pak? Makanya Ya udah nggak apa-apa sendiri ya beda apa sendiri. Aku udah dulu salah. Ya udah mungkin aku. Enggak. Jadi udah gini, tengok dong, samaan gitu. Ini yang namanya cinta pada. Tuh. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Coba kalian ucapkan tagline dari kegiatan ini. PNM Angkatan 1 berbagai kesempatan bermakna selamanya.